Saya Sabdo Palo, penguasa Babat Tanah Jawa. Perkenalkan diri ke sana. Saya Maulana Syamsuddin Rijalullah Muhammad Al-Baqir Al-Farisi. Apa tujuan ke sana ke sini? Saya seorang khalifah di negeri Persia, mendapat perintah langsung dari Sultan Muhammad Al-Fatih Hafizahullah, khalifah di kekhalifahan Turki Utsmani, untuk dakwah di bumi Nusantara, untuk datang ke tanah Jawa. Itu tidak akan terjadi. Menurut kisah Jawa kuno, konon Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam melakukan perjanjian dengan Ki Semar yang disebut Perjanjian Sabdo Palon. Syekh Subakir adalah tokoh penyebar Islam pertama di tanah Jawa. Kisah ini diceritakan dalam tulisan lontar kuno karya Sunan Derajat atau pengikutnya. Syekh Subakir merupakan ulama berasal dari Persia. Beliau dianggap sebagai generasi pertama Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Dahulu, proses Islamisasi di Jawa cukup menyulitkan para wali, karena kepercayaan orang Jawa yang sangat kuat dengan hal-hal mistis. Setelah diperintahkan Sultan Muhammad Al-Fatih, Syekh Subakir pun datang ke tanah Jawa bersama orang kerajaan Keling India. Sesampainya di Jawa, Syekh Subakir menuju Gunung Tidar yang dipercaya sebagai pusat peradaban tanah Jawa. Ia pun meletakkan batu aji kalacakra yang mampu menetralkan daya magis jin. Batu tersebut mengeluarkan hawa panas, sehingga para lelembut menyingkir ke laut selatan Jawa. Ki Semar ikut terganggu sehingga Syekh Subakir dan Ki Semar bertanding. Kemudian mereka melakukan perjanjian Sabdo Palon. Berikut perjanjiannya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari yang baru gabung support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan, terlebih peperangan saat menyebarkan agama Islam. Penyebaran agama Samawi ini, harus dilakukan dengan halus dan menyerahkan ke masyarakat Jawa, apakah ia mau masuk Islam atau tidak. Saat membuat bangunan ibadah, harus bernuansa Hindu Jawa bergaya cakra, sehingga alternatifnya melakukan akulturasi budaya. Jadi meski tempat peribadatan memiliki gaya Jawa asli, namun penyebaran ilmu-ilmu Islami tetap dilakukan. Boleh mendirikan kerajaan Islam dengan syarat, ratu pertama adalah anak campuran agama, jadi misalnya jika bapaknya Hindu, ibunya Islam dan sebaliknya. Tidak boleh merubah orang Jawa menyerupai orang Arab. Orang Jawa harus tetap menjaga budayanya dan kepribadian aslinya. Jika orang Jawa kehilangan kepribadian aslinya, maka Ki Semar akan membuat perkara dalam kemunculannya 500 tahun lagi. Syekh Subakir menghargai keempat perjanjian itu, namun untuk nomor 4 beliau menjelaskan, jika ada perkembangan zaman itu bukan kuasa beliau, jadi biar Allah yang menentukan.